Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suwarti Mada dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi tentang menghindari akhlak tercela. Nah, di sini apakah sudah ada yang mengetahui apa sih akhlak tercela itu? Oke, di sini saya akan menyebutkan beberapa akhlak tercela. Yang pertama yaitu ada hasad, dan yang kedua yaitu ada dendam, yang ketiga yaitu ada ghibah, dan yang keempat yaitu ada fitnah, dan yang kelima yaitu ada namimah. Baik, di sini kita akan masuk pada pengertian dari hasad. Hasad itu seperti dengki, yaitu perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat Allah. Orang yang memiliki sifat hasad ini adalah orang yang selalu iri hati jika melihat orang lain itu hidup senang. Nah, selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk perilaku hasad. Nah, yang bentuk perilaku hasad yang pertama ini yaitu akan adanya kebencian dan permusuhan. Yang kedua yaitu adanya perasaan takabur, yaitu menganggap dirinya paling mulia. Dan yang ketiga yaitu selalu ingin menonjol dalam segala hal dan tidak menginginkan orang lain mengimbanginya atau di atas dari dirinya. Selanjutnya kita masuk pada dampak negatif dari perilaku hasad. Nah, dampak negatif yang pertama yaitu memiliki banyak musuh dan sedikit teman. Yang kedua yaitu muncul rasa dendam antar masyarakat, dan yang ketiga yaitu kehidupan bermasyarakatnya ini kurang harmonis. Selanjutnya kita masuk pada upaya menghindari perilaku hasad. Nah, yang pertama yaitu senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berusaha menyenangkan orang lain, dan yang ketiga yaitu bermohon pada Allah agar terhindar dari sifat hasad, dan yang keempat yaitu bersikap rendah hati, memperkuat persaudaraan dengan didasari rasa saling percaya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian dendam. Nah, dendam ini adalah kemauan keras dari seseorang atau sekelompok orang untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Nah, sifat dendam ini akan membuahkan sifat yang buruk bagi pelakunya seperti sifat hasad. Nah, sifat dendam ini yaitu merasa senang jika orang lain ini susah dan memutuskan tali persaudaraan. Jadi sekali lagi sifat dendam ini akan kelak tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk dari perilaku dendam ini yang pertama yaitu orang yang memiliki perilaku dendam ini yang pertama memiliki emosi yang tinggi dan juga mudah tersinggung. Yang kedua yaitu susah diajak berbicara dengan baik. Yang ketiga yaitu suka mengancam terhadap orang yang menyebabkan ia kecewa. Nah, selanjutnya dampak negatif dari perilaku dendam ini. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, dan yang kedua akan timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, dan yang ketiga yaitu semakin menambah rumitnya masalah. Nah, upaya kita untuk menghindari perilaku dendam ini, yang pertama kita harus berusaha untuk selalu memiliki sikap sabar dan berjiwa besar, dan yang kedua yaitu kita tidak membalas suatu kejahatan, dan yang ketiga yaitu kita harus menyadari bahwa sepenuhnya setiap manusia ini berpeluang untuk berbuat kesalahan maupun kejahatan. Selanjutnya kita masuk pada akhlak tercela yang ketiga, yaitu ada ghibah. Pasti di sini kalian sudah ada yang tahu itu ghibah. Nah,
Di sini ghibah itu artinya mengumpat atau mengunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Nah, pada zaman modern ini, ghibah ini sudah semakin canggih. Nah, perbuatan ghibah ini sudah dikemas sedemikian rupa, sudah bisa melalui sosial media. Nah, sebab-sebab munculnya perilaku ghibah ini yaitu yang pertama yaitu ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah terlampiaskan marahnya, ia akan merasa puas. Yang kedua yaitu kemegahan diri. Seseorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah dari orang lain. Yang ketiga yaitu menganggap orang lain ini lemah atau rendah dan hina dari dirinya. Selanjutnya kita masuk pada akhlak tercela yang keempat, yaitu ada fitnah. Nah, fitnah ini yaitu perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Nah, fitnah ini dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi juga yang dilakukan oleh 2 orang atau beberapa kelompok. Dari segi caranya pun dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ada pula dilakukan secara terang-terangan. Nah, dampak negatif dari fitnah ini yaitu akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, akan siksa neraka yang pedih. Yang kedua yaitu rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu akan terpecahnya persatuan masyarakat yang sehingga dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun menentang. Nah, di sini ada upaya untuk menghindari perilaku fitnah ini. Yang pertama yaitu kita harus bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Yang kedua yaitu kita saling mengingatkan apabila pembicaraannya ini sudah mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga yaitu kita melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Yang keempat yaitu kita harus waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi supaya kita tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan. Nah, di sini kita masuk pada akhlak tercela yang terakhir atau yang kelima, yaitu ada namimah. Nah, namimah ini menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun maksud dari namimah ini yaitu menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya, agar terjadi permusuhan. Nah, penyebab timbulnya sifat namimah ini yang pertama yaitu ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan. Yang kedua yaitu adanya sifat dengki pada diri seseorang yang sehingga menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan maupun kesuksesan. Yang ketiga yaitu mencari muka agar orang lain ini bersimpati kepada dirinya. Nah, dampak negatif dari sifat namimah ini yang pertama yaitu dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah. Yang kedua yaitu akan menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. Di sini ada upaya menghindari perilaku namimah ini. Yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Yang kedua yaitu berusaha untuk menghentikan pemberitaannya. Yang ketiga yaitu
Kita harus membenci perilaku namimah ini, dan membencinya ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Yang keempat yaitu apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang disampaikan orang lain itu akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Nah, itulah penjelasan materi saya mengenai menghindari akhlak tercela. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.